Selamat pagi teman-teman YouTube dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan channel Jack 2277. Masih membahas seputar korek api Jipo lighter original ya. Kali ini kita akan melanjutkan cara lain membersihkan korek api Jipo yang lebih simple. Setelah di video sebelumnya saya pernah sharing cara membersihkan korek api Jipo, baik itu casing maupun insertnya. Kali ini saya akan coba sharing cara membersihkan korek Jipo secara lebih simpel. Sebelumnya, semoga teman-teman YouTube dimanapun Anda berada saat ini selalu dalam kondisi sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, ini penampakan Jiponya. Kita buka dulu. Dari luar masih tampak mulus. Kita lihat dalamnya. Bisa terlihat ya. Udah lumayan kotor. Ini perlu dibersihkan. Kita lihat bagian dalam dari casingnya. Masih lumayan bersih. Tapi kita akan coba bersihkan sekalian karena sudah dibuka. Oke, dilanjut. Alat yang dibutuhkan adalah sederhana atau gampang. Pasti di tiap rumah mungkin ada ya. Pembersih seperti ini. Ya, pembersih banyak di rumah-rumah mungkin ada pembersih-pembersih seperti ini. Ini adalah multifungsi, bisa juga sebagai anti karat. Terus cotton bud seperti ini. Besarnya segini cukup, kalau yang ukuran lebih kecil mungkin lebih baik, jadi bisa masuk di sela-sela insertnya nanti ya. Terus yang berikutnya kita perlukan adalah sikat kawat seperti ini ya. Kita mulai. Setelah kita buka tadi, kita semprotkan bagian dalamnya. Jadi ini membersihkan Jipo tanpa kita membongkar ya teman-teman YouTube, tanpa kita membuka bagian kapas, roda dan batu apinya. Jadi kita hanya membersihkan di bagian luarnya atau secara simpelnya. Jadi kalau teman-teman YouTube mungkin waktunya tidak banyak untuk membersihkan korek Jipo-nya, sementara korek Jipo untuk penampilannya sudah terlihat kurang enak dilihat. Nah, mungkin inilah cara simpelnya untuk membersihkan korek Jipo. Kita semprotkan ke sini untuk lalu kita bersihkan. Ya, kotor banget. Sudah berapa lama ini tidak dibersihkan ya, terlihat kotor. Jika ini sudah terlihat kotor, kita bisa ganti yang baru untuk cotton budnya.
Pemakaian WD-40 nya itu secukupnya saja ya, jangan sampai terlalu banyak akhirnya luber. Secukupnya, dan ini juga berfungsi sebagai anti karat, jadi dia tidak akan berkarat. Masih terlihat kotor. Pengaruh kotor ini karena dari percikan batu api, debu, jadi dia menempel ke dinding-dinding insertnya seperti ini. Terlihat perbedaannya setelah dibersihkan. Jika teman-teman punya waktu lebih untuk membersihkan korek Cipo, ya mungkin bisa mengikuti cara yang pernah saya sharing di video sebelumnya. Artinya itu harus dibongkar Ciponya, dibuka sampai kapasnya dikeluarkan, sumbunya dikeluarkan, itu hasilnya akan lebih maksimal ya. Ini hanya cara untuk secara simpel. Kalau saya biasanya membersihkan korek Cipo ini seperti ini, jika sudah pengisian 2 atau 3 sampai 4 kali pengisian. Nah, saya biasanya akan bersihkan seperti ini. Jadi kalau cotton budnya agak kecil, ini mungkin bisa masuk ke sela-sela insertnya seperti ini. Ini sudah lumayan bersih. Ya. Ini kita lap dengan tisu atau lap. Bersih teman-teman, tuh. Selanjutnya kita bersihkan roda. Kita bersihkan roda menggunakan sikat. Kita bersihkan seperti ini. Karena sikat ini tidak terlalu keras juga, jadi tidak merusak rodanya. Kita pastikan kotoran-kotoran atau sisa-sisa dari batu apinya bisa terangkat. Dan pada saat mensikat seperti ini, pastikan rodanya atau batu apinya masih terpasang ya,
karena kalau sudah dilepas ini akan sulit, jadi kita harus nahan nantinya. Kalau ini tertahan oleh batu apinya, jadi masih enak untuk kita membersihkan rodanya. Terlihat perbedaannya setelah dibersihkan. Terus disikat sampai dirasa oleh teman-teman YouTube cukup ya. Sisinya juga kita sikat, kita bersihkan. Cukup bersih. Untuk casing saya rasa cukup ya. Untuk casing untuk insert saya rasa cukup pembersihannya ya, cukup. Kita lanjut dengan casingnya. Casingnya tadi walaupun tidak kotor-kotor amat, tapi akan kita coba bersihkan saja. Kita semprotkan WD secukupnya saja. Seperti biasa pakai cotton bud, kita mulai pembersihan. Jadi menggunakan ini juga mencegah casing ini tuh berkarat ya. Seperti terlihat teman-teman, ternyata lumayan kotor juga. Dan ini nantinya jika casing ini kotor akan merusak insertnya, lihat membuat insertnya baret-baret. Jadi kan kita sering ketemu insert yang sudah baret ya, ini salah satu sebabnya karena casingnya kotor. Jadi ada debu-debu di dinding-dinding casing yang pada saat dimasukkan insert itu akan menyebabkan insertnya tergores. Cukup bersih, kita bagian tutupnya. Oke teman-teman, casingnya sudah selesai dibersihkan dan hasilnya juga wow, cukup bersih ya, sebanding bersihnya dengan bening tampak luar si casing tersebut. Oke, setelah selesai, setelah kita pastikan semua kering ya, insertnya juga kering, kita bisa rangkai kembali dan itu bisa dilanjutkan dengan pengisian. Oh ya, sebelumnya kalaupun mau dicek kita bisa ngecek batunya ya, apakah masih bagus atau tidak. Masih lumayan, kita masukkan saja ya, masih lumayan.
Oke teman-teman, selesai cara sederhana untuk membersihkan korek cipo tanpa membongkar ya. Ini tinggal lanjut diisi minyak cipo yang original ya teman-teman, isinya minyak ciponya ya. Terus ini sengaja tidak diisi karena belum akan saya pakai. Nah, ini sudah selesai. Bersih, enak dilihat. Oke teman-teman YouTube, sekian video dari saya terkait cara lain untuk membersihkan korek cipo. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di like dan subscribe video ini. Terima kasih.